Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa mampu kuat untuk berpuasa hingga hari ke-23 ini, dan insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat pastinya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana semoga di hari akhir nanti kita termasuk salah satu dari umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, seluruh siswa di SMA negeri ataupun swasta di Kota Malang, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang perlu dan kiranya kita akan bahas bersama dari perspektif guru dan juga perspektif murid, tentang satu hal mengenai kegiatan positif saat dan sesudah Ramadan. Kegiatan-kegiatan positif saat dan sesudah Ramadan ini perlu untuk kita bahas. Kenapa demikian? Karena ini menjadi penentu apakah Ramadan kita itu Ramadan yang formalitas, kita hanya puasa saja, kita hanya menahan dahaga dan menahan lapar saja, ataukah ada peningkatan. Nah, hari ini kita di sesi pertama pastinya kita akan membahas hal ini dengan salah satu santri dari Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang, yaitu Mas Mukhris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mukhris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Nutut puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus nutut puasanya seperti itu. Oke, kita akan membahas dengan Mas Mukhris tentang kegiatan positif apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita pertahankan setelah Ramadan nantinya, yang itu bisa menjadi amalan istiqomah kita dalam sehari-hari setelah bulan Ramadan. Monggo. Terima kasih Pak Gulam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Yang kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan syafaatnya kita nanti akan dipertemukan kembali di yaumil akhirah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman yang berbahagia, menyambung dari pertanyaan Bapak Gulam selaku guru PAI dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren terkait kiat-kiat bagaimana kita membangun kegiatan positif saat dan sesudah bulan Ramadan. Tentu ini menjadi permasalahan bagi kaum muslimin, terutama pelajar ketika menjalani berbagai ibadah, semangat dalam menjalani berbagai ibadah di bulan suci Ramadan, namun ketika lepas dari bulan Ramadan rasanya ibadah yang sudah kita selalu istiqomahkan telah lalai kita kerjakan. Kegiatan intensif ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa menjadi warna dominan di bulan ini. Tentu semangat ini tumbuh seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggembelengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan ini bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, namun lebih dari itu, yakni penggembelengan tadi agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bulan Ramadan ini tentu seringkali kita diingatkan untuk membangun kegiatan positif seperti membaca Al-Quran, bersedekah, sholat malam,
dan juga tertib menjaga lisan, tidak berbohong, ghibah, dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Terlebih apabila kita bisa memahami makna dan perintah puasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, yakni man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Dengan kita meningkatkan iman kita di bulan Ramadan, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iman itu apa? Dan bagaimana kita bisa beribadah dengan penuh keimanan di bulan Ramadan ini? Tentu kita perlu memahami makna dari iman itu sendiri, yakni kita melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya, bukan karena sekedar formalitas atau bahkan karena keterpaksaan kita dalam menjalankan ibadah. Maka dengan itulah iman yang kita bangun senantiasa kita sirami dengan mengikuti pengajian-pengajian, dengan mendengarkan kultum yang ada di berbagai macam sosial media atau bahkan kita ikuti secara luring. Itulah yang senantiasa akan menghidupkan iman kita dan niscaya Allah akan mengampuni dosa kita. Amin. Bulan Ramadan sendiri merupakan bulan yang istimewa, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, dilipat gandakannya pahala, dan bulan yang penuh syafaat dengan diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita serta berbagai macam kegiatan positif di bulan Ramadan ini. Namun yang sering menjadi pertanyaan Bapak Gulam dan teman-teman sekalian, yakni bagaimana cara kita mengistiqomahkannya, bagaimana cara kita untuk mempertahankan keberlanjutan ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Tentu beberapa dari kita mungkin semangat di awal-awal bulan Ramadan, mulai dari awal hingga pertengahan. Namun dari pertengahan hingga menjelang akhir bulan Ramadan itu semangat kita mungkin ada yang sudah menurun, atau bahkan pasca bulan Ramadan itu sudah lupa lagi kita dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu saya teringat dengan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ternyata dari ayat tersebut saya belajar bagaimana di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya saya tetap memperhatikan apa yang saya kerjakan. Karena dengan itulah Allah senantiasa memperhatikan apa yang kita kerjakan, tidak hanya di bulan Ramadan namun di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Maka dari itu masa lalu penting untuk menjadi bahan refleksi kita untuk menghadapi masa depan. Maka dari itu marilah kita melihat kembali lintasan perjalanan kita sejak dari awal bulan Ramadan hingga hari bulan Ramadan sekarang ini, untuk kita mempersiapkan hari-hari berikutnya dan bulan-bulan setelah bulan Ramadan, agar ini bisa menjadi spirit dan motivasi untuk melakukan kebaikan dan ibadah pasca bulan Ramadan. Oke, baik. Itu menarik sekali. Jadi pembahasan tentang awalnya membangun budaya positif ataupun kegiatan positif sebelum ke saat Ramadan, dan kenapa kok penting budaya positif itu kita laksanakan setelah Ramadan. Kayaknya Mas Mukir juga punya beberapa tips and trick tentang bagaimana bisa mempertahankan mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan, kita bangun sejak awal Ramadan hingga pertengahan,
dan agar itu tidak melempem di akhir. Jadi kalau orang harusnya kita memahami, malah justru kita lebih baik dari awal kita gas, di akhir kita gas, sehingga nanti setelah itu gas itu akan menjadi bahasannya kebiasaan kita untuk menggas bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan setelah itu. Kira-kira ada nggak tips and trik dari Mas Mukhlis tentang bagaimana menjaga kebiasaan positif ini pasca Ramadan? Seperti itu, silakan. Baik Pak Gulam dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkannya? Kita masuk kepada pembahasan yang inti. Namun perlu kita ketahui bahwa bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Bulan Syawal ini memiliki arti yakni irtifa'a, yakni meningkatkan atau peningkatan. Nah, kita bisa memahami bulan Syawal ini apabila kita bisa menerapkan apa itu maknanya. Jadi ketika kita setelah selesai dari bulan Ramadan menuju ke bulan Syawal, kita ada peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kita dalam beribadah. Kalau kata guru saya, dan ini perlu teman-teman juga ketahui agar kita senantiasa semangat untuk beribadah, adalah lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul. Nah, ada trilogi yang bisa kita terapkan untuk mempertahankan keistiqomahan kita dalam menjaga ibadah, entah di bulan Ramadan atau di bulan-bulan setelahnya, yakni muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Nah, untuk lebih lanjut, marilah kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yakni muhasabah, atau yang biasa kita ketahui yakni introspeksi diri. Kita harus selalu muhasabah terkait proses ibadah kita yang sudah kita lakukan sejak awal bulan Ramadan. Bagaimana perkembangan kita setiap harinya, apakah ada peningkatan atau bahkan menurun. Kita bisa mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri seperti sudah serius sebelumnya ketika kita menjalankan puasa, apakah ada mokelnya atau ada niatan untuk mokel tapi alhamdulillah nggak sempat mokel. Apakah niat saya ini benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kita dijanjikan sebuah hadiah oleh siapa, entah orang tua atau teman di sekitar kita karena kita telah menjalankan bulan puasa. Apakah setiap ibadah kita ini karena kesadaran atau keterpaksaan semata? Itu juga harus menjadi sebuah pertanyaan introspeksi agar kita senantiasa melihat sisi kekurangan dan kelebihan dari diri kita, segera menutupi kekurangan kita mumpung bulan Ramadan belum berakhir, sehingga setelah kita selesai dari bulan Ramadan kita bisa penuh mengintrospeksi diri kita sejak awal hingga akhir bagaimana proses perjalanan kita selama bulan Ramadan. Yang kedua yakni mujahadah, atau kita bersungguh-sungguh berlatih, atau istilahnya itu kita menyiksa diri kita agar kita dapat tumbuh dalam proses yang kita tempa dan menghasilkan output yang baik. Dengan cara apa? Dengan kita membiasakan diri kita untuk menjauh dari hal simpel saja seperti meninggalkan perkataan kotor, ghibah, atau berkumpul-kumpul yang itu nyatanya sedikit manfaatnya. Nah, kita harus berusaha untuk menekan nafsu kita, menekan ego kita, agar kita tidak selalu menuruti nafsu yang sifatnya hanya kesenangan sementara, seperti itu. Yang ketiga, yakni muraqabah. Kita harus senantiasa menanamkan, Pak Gulam, bagaimana kita itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita hidup hingga hari ini diberikan nafas gratis oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak merasa bahwa Allah itu ada. Ini sungguh menjadi kekeliruan bagi kita, sehingga kita menyeleneh atau kita sembrono dalam berkegiatan sehari-hari. Kita tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seringkali luput dari melakukan maksiat dan dosa. Nah, sebelum saya menutup kultum kesempatan yang berbahagia ini, salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini
mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menjadi orang yang cerdas dan meninggalkan segala peringatan dari Rasulullah agar kita tidak tergolong kepada orang yang lemah. Al-kayyisu man dana nafsahu. Artinya orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang beramal untuk kehidupannya sesudah kematiannya. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, hawaha wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap mendapatkan keselamatan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa lemahnya iman kita ketika kita selalu menuruti hawa nafsu yang selalu berpotensi mengajak kita kepada perbuatan negatif, perbuatan maksiat, tapi kita berharap dengan perbuatan itu Allah masih memberikan kita keselamatan dan kebaikan. Maka dari itu kita harus senantiasa menjadi sosok pribadi, siswa-siswi di Kota Malang yang mampu mencerminkan nilai-nilai keislaman dan semangat dalam menjalankan setiap kegiatan ibadah. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Mukhris. Ini keren sekali. Jadi ada tiga hal tadi. Satu, pertama adalah murojaah, yang kedua adalah muhasabah dulu, terus kemudian yang kedua adalah muraqabah, yang ketiga adalah yang kedua mujahadah, yang terakhir adalah muraqabah. Gitu. Jadi muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Dari ketiga hal itu nanti ditutup dengan satu hadis Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atsbaha hawaha wa tamanna 'ala Allah, ataupun man atsbaha hawaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi pesannya adalah tentang bagaimana kita memaksa diri untuk menjadi cerdas melalui apa? Mengevaluasi diri. Yang kedua juga berpikir untuk kehidupan setelah mati. Bukan berarti kita meninggalkan dunia secara utuh, karena dunia itu adalah ladang untuk bagaimana kita setelah mati nanti, beramal untuk setelah mati nanti, dan tidak menjadi orang yang ajiz, yang selalu mengikuti hawa nafsu, terus kemudian selalu berangan-angan dan panjang angan dan berharap kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu itu Allah kasih sesuatu yang baik. Itu nggak fair sekali. Terima kasih. Itu untuk sesi pertama yang kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.